Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, melanjutkan pembahasan dari Syarh Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin sampai pada bab Ahkamuddin. Iqra ya Syekh. نعم. بسم الله قال الشارح حفظه الله تعالى باب أحكام الدين. Dain, Ahkamud kemudian. dain. Bab hukum-hukum terkait dengan hutang piutang. Iya. يجوز أن يتفق الدائن والمدين عند Madin. السداد. طيب المدين عند السداد على سداد الدين بعملة مغيرة لعملة الدين شريطة أن يكون ذلك بسعر صرفها في ذلك اليوم. بسعر صرفها. نعم، بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويسدد الدين كاملا في ذلك اليوم، فلا يبقى في ذمة المدين شيء، لما ثبت عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر تكون عليه الورق فيعطي الورق. الورق مم. نعم، تكون عليه الورق فيعطي قيمتها قيمتها. دنانير فيعطي قيمتها الدنانير إذا قامت على سعر، نعم. ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها، ولأنه سداد وصرف، والصرف يشترط في التقابض في مجلس العقد. يشترط فيه نعم، التقابض. يشترط فيه التقابض في مجلس العقد كما سبق في باب الربا. كذلك يجوز سداد أي قسط من أقساط الدين بعملة أخرى. Ya. Baik. Diperbolehkan antara yang berhutang dengan pemberi hutang untuk bersepakat pada saat pelunasan, yaitu pelunasan hutang dengan omlah mughayyarah, yaitu dengan Mata mata uang uang yang lain, berbeda. berbeda. Nah, dengan mata uang eee, Transaksi hutang. transaksi hutangnya. Dengan persyaratan yaitu hu mata uang tersebut dengan nilai uang yang diserahkan sepenuhnya pada hari itu, dan ditunaikan hutangnya secara sempurna pada hari itu juga, dan tidak ada yang tersisa dari dhimmah fil madin, yaitu pada hak pada diri penghutang sesuatu pun, sesuai dengan apa yang telah sabit dan tetap riwayat dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, La Musa bin Jubair sahabi Syekh. sah, afwan, dia an Sa'id ibn Jubair qala, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu takunu alaihi al-wariq, yang memiliki al-wariq bermakna wariq, Fiddah. taib, yang memiliki emas kemudian dia Eh, menyerahkan dia nilainya. memiliki hutang Nah, dirham. sah. Dia memiliki hutang dirham dan memberikan nilainya, yaitu dananir idza qamat ala si'rin, mengganti ya Ustaz? Dia bayar Nah, pakai dinar. wa yakunu alaihi dananir fayu'ti al-wariq bi kamatiha, dan dia menyerahkan emas dengan nilainya, dan wali'annahu sadad wa sarf, dan ini as-sadad itu pelunasan hutang, dan as-sarf pembayaran, dan as-sarf yastaritu fi taqabud, dan saraf disyaratkan di dalamnya at-taqabud, yaitu diserah terimakan pada majlis akad sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab riba. Kadzalika yajuzu sadad ay qistin min aqsatid dain bi umlatin ukhra, sebagaimana diperbolehkan untuk pelunasan yaitu hutang dengan mata uang yang lain. Nah, Ya. Ini maksudnya adalah dua orang hutang piutang atau pinjam meminjam. Si A meminjam kepada B, si B hanya punya uang umpamanya ringgit Malaysia. nah, Kebetulan si B kerja di Malaysia. Si A butuh uang sekian rupiah. Kata si B, ini pakailah 1.000 ringgit. Ya, berarti nanti yang kau bayarkan 1.000 ringgit. Pada saat jatuh tempo pembayaran atau si A memiliki kelapangan dan dia ingin membayarkan, dia mengatakan kepada si B, B, bolehkah saya bayar utang saya kepadamu 1.000 ringgit dengan rupiah? Kata si B, boleh. Maka dalam hal ini apa yang terjadi?
bukan sekedar hutang piutang saja. Terjadi di sini adalah tukar menukar dua mata uang berbeda, satu rupiah, satu ringgit. Persyaratannya haruslah tunai. Artinya tidak boleh si A mengatakan, oh dah kalau begitu saya ambil ke ATM dulu, ntar saya kasih ke kamu uang tunai. Tidak boleh. Harus di majelis sebelum berpisah sudah selesai, serah terima uang rupiah dan selesai hutangnya tadi. Satu. Syarat kedua harus kurs dengan pada saat hari pelunasan tadi. Pada waktu meminjam umpamanya si A pinjam 1.000 ringgit tadi, dia tukarkan dapat rupiahnya 3.900.000. Ketika dia bayar 1.000 ringgit, si A melunasi hutangnya, itu kursnya 4.000. Berarti si A membayar 4 juta. Itu syarat yang kedua. Dia mengatakan, ya udah kalau gitu kamu mau pakai transfer atau uang tunai? Kalau uang tunai saya ambil ini 4 juta, selesai hutang saya 1.000 ringgit. Kalau si B mengatakan saya lebih enak pakai transfer biar nggak cepat habis, ya udah tunggu di sini ya. Dia transferkan oleh A sebanyak 4 juta rupiah. Kata si B, alhamdulillah udah masuk, udah selesai hutang piutangnya. Baik. Bila tidak terpenuhi ini, maka akan muncul di situ adalah riba. Ini dalilnya berdasarkan athar yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, murid dari Ibnu Umar. Dia mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah bertransaksi dengan dirham. Kewajiban pembayarannya dirham. Dalam athar yang lain bahwa beliau menjual unta di pasar Baqi'. Terkadang pembeli membayar dengan dirham. Terkadang pembeli membayar dengan dinar. Kesepakatannya seperti itu. Kemudian ketika pembeli membayar, yang tadi kewajibannya adalah dinar, ternyata dia ingin bayar dengan dirham. Atau terkadang kewajibannya adalah dirham, dia ingin bayar dengan dinar. Maka Ibnu Umar mengatakan, la ba's idza kana bi si'ri yawmiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'. Kata Ibnu Umar, boleh, tidak ada masalah. Dengan dua syarat. Syarat pertama, dengan kurs per hari itu, per hari pelunasan. Bukan kurs pada waktu berhutang. Kemudian yang kedua, tidak boleh berpisah, melainkan telah ditunaikan. Ya. Maka kalau dalam kasus umpamanya, dari mana muncul ribanya ini, dalam hutang piutang seperti ini? Kalau dalam kasus umpamanya mereka umroh Ramadan. Umroh Ramadan biasanya kurs real tinggi. Ya. Atau pada saat hajian, kurs real tinggi. Bisa umpamanya 4.100 umpamanya. Dalam kondisi normal mungkin 3.900, mungkin 4.000. Ya. Maka dia memberikan pinjaman waktu di tanah suci sebanyak 1.000 real umpamanya. Kalau dia akan membayar sesuai dengan kurs Indonesia, mungkin turun 1.000 real itu mungkin sudah menjadi 3.900.000, bukan lagi 4 juta, bukan lagi 4.100.000. Kalau dia mensyaratkan bayar kurs hari saya menyerahkan ya, ini saya pinjamkan kamu 1.000 real per hari ini 4.100. Setuju? Ya, betul 4.100. Berarti kamu bayar nanti Indonesia 4.100.000. Saya setuju, kata yang minjam. Apa yang terjadi ini? Yang terjadi adalah tukar menukar uang, ya, karena bukan pinjam ini, tukar menukar.
tukar-menukar uang. Real diserahkan di Saudi, rupiah terima di Jakarta, tidak tunai. Ya, jeda temponya mungkin bisa 10 hari, 15 hari. Terjadi riba nasiah. Ya. Tapi kalau dalam kasus tadi tidak disyaratkan, tidak disyaratkan. Kemudian dia bayar cash, berarti seolah-olah eh, transaksinya terjadi sekarang. Ya. Lalu kalau dia mensyaratkan seperti tadi, tentu peminjam hanya bisa mengatakan kalau dia tahu itu hukumnya haram, dia tidak mau bayar dengan 4.100.000. Yang saya terima dari kamu kan 1.000 real. Ya udah, saya beli real, saya serahkan real ke kamu 1.000. Utang real dibayar real. Utang real dibayar rupiah, berarti ada sarf, ada tukar menukar. Kalau tukar menukar syaratnya tunai. Ya, seperti itu. Begitu juga pelunasan sebagian cicilan dengan menggunakan mata uang yang berbeda. Namanya si fulan kerja di Saudi Arabia. Beliau membeli rumah di Indonesia dengan harga umpama 500 juta rupiah. Ya, 500 juta rupiah. Karena di Indonesia ketetapan dari aturan dari Bank Indonesia, transaksi yang hanya dibolehkan alat bayar yang sah hanya rupiah. Maka tidak boleh dicatatkan transaksinya umpamanya dengan harga 150.000 real, tidak boleh. Ya, maka transaksinya hanyalah dengan 500 juta rupiah. Dia ingin bayar dengan real. Dan kebetulan atau dia ingin bayar dengan dolar karena gajinya dolar, ya. Dia ingin bayar dengan dolar. Kebetulan si developer ini banyak bisnisnya juga ekspor impor, butuh dolar. Ya, dia suka dengan dolar pembayarannya. Maka persyaratannya sama dengan tadi. Setiap cicilan dia mengatakan, saya kan kewajiban saya per bulan sebanyak 10 juta. Ya. 10 juta itu per bulan ini umpamanya eh, dolarnya adalah berapa dolar? 900.000 dolar, 15 juta kan ya. Hah? Anggap umpamanya berapa? 7.000 dolar. Ya. Setiap bulan ini saya kirim 7.100 karena dolar sekian. Bulan depan disepakati lagi. 10 juta itu sama dengan berapa dolar? 7.200 umpamanya. Karena rupiah menguat. Ya kirim 7.200. Bulan ketiga rupiah nurun. Berarti 10 juta sama dengan 7.000 dolar. Saya kirim 7.000 dolar. Seperti itu boleh. Tapi tidak boleh berpisah majelis melainkan sudah dikirim. Dia telepon umpamanya atau dia WA, ya, dengan handphone yang berbeda. Dia WA, Pak, jangan tutup WA Anda ya. Atau dia telepon menggunakan WA call atau Telegram. Jangan tutup program Telegram Anda sebelum uang saya transfer dari rekening dolar saya ke rekening dolar Anda, developer. Siap. Dia transfer dari rekening dolarnya di Arab Saudi, masuk ke rekening dolar developer di Indonesia, baru selesai. Itu juga boleh. Wasil. قال الشارح أما ما يفعله بعضهم في هذا العصر من ربط الديون التي Tasbutu. تثبت في الذمة بمستوى الأشعار بأن يشترط العقدان في العقد المنشئ للدين كالبيع والقرض وغيرهما ربط العملة ربط التي العملة التي وقع بها البيع أو القرض
بسلعة أو بمجموعة من السلع أو بعملة معينة أو بمجموعة من العملات، بحيث يلتزم المدين بأن يوفى يوفي. يوفي للدائن قيمة هذه السلعة أو العملة أو متوسط قيمة تلك السلعة أو العملة. وقعت حلول الأجل بالعملة التي وقع بها البيع والقرض، وهو من المعاملة المحرمة، لأنه يؤدي إلى الربا، كما أنه يؤدي إلى الغرر، لأن الدائن والمدين لا يعلمان مقدار النقود التي يجب دفعها عند حلول الأجل. Adapun yang banyak dilakukan oleh sebagian mereka di zaman ini, yaitu dengan mengikat hutang yang menjadi tanggung jawab seseorang dengan tingkat nilai harga, dengan mensyaratkan dua orang yang berakad dengan akad hutang, kal bai' wal qard wa ghairihima, seperti akad jual beli dan pinjam atau yang selain keduanya, yaitu mengikat mata uang yang diserahkan pada saat al bai' wal qard, yaitu jual beli dan pinjam dengan barang atau dengan produk atau dengan sejumlah komoditas dan atau dengan harga atau dengan mata uang tertentu, dengan sejumlah mata uang dari mata uang yang lain, dengan yaltazimu al-madin, yaitu orang yang berhutang mewajibkan atau diwajibkan untuk menunaikan hutangnya dengan nilai komoditas atau mata uang dengan nilai tingkat harga yang qimatil kasil'ah, yaitu dengan nilai harga barang tersebut atau mata uang pada saat penyerahan hutang, dengan mata uang yang waqa'a bihal bai' awil qard, dengan mata uang untuk jual dan beli atau untuk jual beli dan pinjaman. Fahuwa minal muamalatil muharamah, maka ini merupakan salah satu bentuk muamalat yang diharamkan karena akan membawa kepada riba. Kama annahu yuaddi ilal gharar, sebagaimana hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan. Karena ad-dain wal madin, yang memberikan hutang maupun yang berhutang, keduanya tidak mengetahui nilai mata uang yang wajib diserahkan pada saat penyerahan atau jatuh tempo hutang. Nah, Ya. Yang pertama tadi boleh bila terpenuhi kedua syaratnya. Itu tadi harus serah terima di majelis, kemudian dengan kurs pada saat serah terima. hmm, Ada yang banyak juga dilakukan oleh orang-orang mengikat hutang jangka panjang dengan terkadang dengan komunitas yang stabil dengan emas, kadang dengan mata uang tertentu dengan dolar atau dengan euro atau dengan pound sterling dan lain-lain, terkadang dengan indeks harga barang tertentu. Ya, namanya dia tetangganya minjam uang 10 juta. Dia mengatakan, "Ini saya serahkan 10 juta, tapi nanti engkau bayar, kita sesuaikan harga emas per saat kau bayar." Ya, sekarang 10 juta ini sama dengan umpamanya 10 gram emas. Berarti nanti kalau kau akan bayar, kita lihat harga emas pada saat itu berapa gram, berapa rupiah per gram. Andai naik umpamanya pada saat kau bayar sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun, naik harga emas menjadi per gramnya 1.100.000, berarti kau bayar 11 juta. Andai turun, walaupun itu jarang terjadi, andai turun, kau bayar juga dengan harga emas. Ya. Ini menyebabkan terjadinya riba. Dan umumnya kurs nilai tukar rupiah kepada emas selalu rupiah turun. Ya, tahun 87 orang tua saya bilang itu harga emas itu sekitar Rp27.000 per gram. Sekarang 1 juta. nah, Berapa ratus persen kenaikannya itu. Emas sebetulnya tidak naik.
Artinya berapa ratus persen melorotnya ekonomi Indonesia, ya. Maka yang akan terjadi tentu adalah riba. Jika dia pinjam 10 juta, dia katakan kurs emasnya berarti 10 gram. Ketika setahun dia akan membayar, dia mengatakan sekarang emas naik, 1 gramnya 1.100.000, berarti kau bayar 11 juta. Berarti ada pertambahan 1 juta dan itu adalah riba karena pertambahan dari hutang. Ya. Dan juga mengandung gharar. Kenapa mengandung gharar? Karena tidak jelas. Bisa jadi tetap 1 juta, bisa jadi 1.100.000, bisa jadi 1.010.000, bisa jadi 1.035.000. Ya, berarti ini mengandung gharar berapa yang akan dibayarkan. Karena mengandung riba dan gharar, maka hukum hutang piutang seperti ini hukumnya haram. Lalu kalau Anda mengatakan yang Anda memiliki uang, memiliki dana, masa saya harus rugi Pak Ustaz? Ya udah jangan rugi. Kalau ada yang pinjam, pinjamkan emas ke dia. Dia mengatakan, saya butuh uang 10 juta, saya tidak mau minjamkan rupiah. Karena kursnya terhadap barang dan jasa selalu turun. Saya pinjamkan kamu emas 10 gram. Kau jual dapat 10 juta. Oh iya boleh. Jadi nanti bayar emas 10 gram. Sedang tidak ada emas tangan Anda katakanlah. Begitu tunggu dulu ya, saya beli emas dulu. Pergi beli emas ke toko emas 10 gram. Setelah itu serahkan ke dia, saya pinjamkan kamu emas 10 gram. Nah, boleh atau tidak mewakilkan dia untuk beli emas? Boleh, tapi semua risiko di tangan Anda. Mohon maaf saya tidak punya waktu, saya buru-buru mau keluar kota, saya ada sedang ada persiapan, ini 10 juta tolong beli emas. Belum ada pinjam-pinjam uang ya, beli emas dulu. Terus bawa kemari. Ya, setelah dia beli emas, dibawanya, ya udah nih saya pinjamkan kepada kamu emas 10 gram, bayar nanti emas 10 gram. Seperti itu tidak ada masalah, halal, wallahu a'lam. Lanjut Ustaz. هذا وإذا رخصت النقود الورقية أو غلت في وقت من الأوقات، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انخفضت النقود الورقية أو غلت أكثر من ثلث قيمتها عند الأخذ بسبب كوارث، أن الوفاء للدين يكون بقيمة هذه النقود قبيل وجود سبب المؤثر في قيمتها، قياسا على وضع الجوائح الذي وردت به السنة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن ذلك لا يؤثر في وجوب الوفاء بالقدر الملتزم به منها، قل ذلك رخص الرخص. ولا نعم أو كثر، إلا إذا بلغ رخص قدرا يفقد فيها النقد الورقي ماليته، ف ماليته. نعم ماليته، فعندئذ تجب القيمة لأنه يصبح في حكم النقد منقطع نعم. Dan ini apabila terjadi penurunan nilai uang, kertas atau naik pada satu waktu tertentu, maka sebagian ahlul ilmi berpandangan bahwa apabila nilai mata uang, kertas turun atau mengalami kenaikan melebihi dari sepertiga nilainya pada saat akad karena sebab suatu bencana, bahwa maka al-wafa' lidain, pelunasan hutang, yaitu dilakukan dengan nilai an-nuqud sebelum terjadinya, sebab-sebab yang mempengaruhi nilainya. Qiyasan sebagai qiyas ala wada'il jawa'ih. Jawa'ih gimana Ustaz? Pandemi? Jawaih artinya apa namanya, dikiaskan dengan Diqiyas kondisi pandemi. ter terserang hama. Naam. Qiyasan ala wada'il jawa'ih alladhi waradat bihi sunnah, dan dikiaskan yaitu, manakala terjadinya terserangnya hama yang terdapat di dalam sunnah. Sebagian para ulama berpandangan bahwa
dzalika la yu'athir. Itu semua tidak mempengaruhi dari wajibnya penunaian hutang bil qadril multazim dengan nilai yang wajib, pada saat pelunasan. Qala dzalika rakhasa wal ghala au kasur. Baik nilai mata uangnya mengalami penurunan atau mengalami kenaikan. Illa idza balagha rakhas qadran biqadri yafqidu fi naqdil waraqi maliyatahu. Kecuali apabila nilainya mencapai, yafqidu fiha naqd al-waraqi maliyatahu, penurunannya. Mhm, Nah, fa inda idzin tajibul qimah, maka pada saat itu wajib diberikan nilai, li'annahu yasbihu fi hukmin naqdil munqati'. Karena, nilai harga menjadi, hukumnya ter terputus, nah. ya. Kasus selanjutnya dalam hutang piutang adalah bila terjadi, eee, turun kurs uang mata uang yang menjadi hutang Anda, atau naik kursnya terhadap barang dan jasa. Kalau dalam rupiah ini jarang-jarang naik, yang sering adalah daya beli mata uang rupiah turun terhadap barang dan jasa. Maka ada sebagian para ulama berpendapat, bila turun dan naiknya itu lebih dari sepertiga, maka dalam hal ini boleh dikembalikan kepada nilai yang kurs barang yang tetap seperti emas. Ya. Sebagian mengatakan tidak, yang bisa emas itu hanya apabila terlalu besar. Tetapi ini yang dijelaskan oleh uh, Menjma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli, Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah OKI dan di bawah Rabitul Alam Islami, itu mereka menetapkan bila terjadi penurunan kurs uang di bawah sepertiga, semua para ulama sepakat dibayar dengan mata uang yang sama tanpa ada penambahan. Umpamanya inflasi terjadi 7%. Dia meminjamkan 10 juta. Berarti harusnya dia akan minta tambahan 10.700.000 rupiah. Maaf, 10.070.000 rupiah. Agar uang rupiah dia tidak kurang. Sudahlah dia meminjamin, kemudian rupiahnya juga harus mesti menjadi kurang. Ya, ini tidak boleh karena inilah riba itu. Ini tidak boleh karena ini yang riba. Sepakat para ulama ini. Dan alasan orang-orang yang membolehkan bunga dalam pinjaman, kata mereka untuk menutup riba itu, untuk menutup apa namanya tadi, penurunan mata uang tadi. Tapi mereka tidak akan mau ketika mata uang itu menguat, mengurangi jumlah pembayaran, nggak akan mau mereka. Namanya dia transaksikan dengan dolar, menguat dolar, ya. Tadinya pinjaman dolar 10.000 jadi 9.800, tentu tidak mau memberikan pinjaman. Ya. Maka ini sepakat para ulama tidak boleh. Dan sebaliknya, sepakat para ulama dunia bila uh, inflasi yang terjadi pada suatu mata uang lebih dari 2/3, sekitar 70% lah, atau 66% ke atas. Ya, itu mereka sepakat boleh dibayar dengan kurs emas. Maaf, bukan sepakat. Oki mengatakan dibayar dengan emas. Ya, dibayar dengan kurs emas. Namanya seperti tadi yang saya katakan, di tahun eh, 87, harga emas per gram 30.000 rupiah. Anda di waktu itu
si fulan meminjamkan uang kepada B atau bertransaksi tidak tunai, ya, dengan harga umpamanya 1.030.000.000 rupiah. Ya. Lalu sekarang dia bertemu dengan B, dia bayarkan hutangnya 30 juta rupiah. Ya. Ini bolehkah seperti itu? Kalau yang memberikan hutang ridho dan dia tahu hak dia sebetulnya lebih dari itu, maka tidak ada masalah. Kalau dia tidak ridho, ya, dia berhak mendapatkan 30 juta di tahun 87, di mana 1 gram emas adalah 30.000 rupiah. Dia dapat berapa gram itu? Berapa gram? 30 juta dibagi 30.000. 1.000 gram, 1.000 gram. Berarti kewajiban dia membayar 1 miliar sekarang. Ya, bukan 30 juta. Betul, 1.000 gram itu 100 gram. Baik. 1.000 gram. Ya, dan itu tidak riba. Kenapa tidak riba? Itu bertambah. Kata siapa bertambah? Kalau dikurskan ke emas, mana ada pertambahannya? Dulu dia pinjam 30 juta, Mmm, 1.000 gram, sekarang juga dia bayar 1.000 gram 1 miliar. Ada pertambahan? Tidak ada pertambahan. Jelas. Dan ini yang disampaikan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Belum lagi itu yang 1.000 gram emas tadi di tahun 87, dia tidak bisa menggunakan dananya selama 40 tahun. Iya atau tidak? Andailah dana itu dia putar, mungkin sekarang sudah 1.000 miliar, sudah 1 triliun. Bisa jadi juga habis. Ya. Tapi kalau dengan apa namanya, bisnis yang normal, perkembangan 100% per tahun, itu sekarang mungkin sudah eh, puluhan miliar, jelas. yes. Dan itu tidak bisa dihitung. Dinamakan dengan fursah faitah, atau dalam ilmu ekonomi kesempatan yang hilang, kesempatan laba yang hilang tidak bisa dihitung. Mungkin untung, mungkin tidak. Yang bisa dihitung adalah nilai kursnya tadi. Tapi kalau dia rela umpamanya, ya udah kamu gak bakal bisa bayar 1 miliar. Ya udah kamu punya uang berapa sekarang? 100 juta. Wah, jauh banget kurangnya. 500 ada 500. Ya udah saya ikhlaskan. Ya. Kalau lebih dari 2/3 terjadinya inflasinya. Apabila inflasinya dalam rentang antara 2/3 dengan 1/3, umpamanya 50%. Ya, mohon maaf. Oki mengatakan tetap dibayar dengan kurs emas. Rabita Alam Islami mengatakan, Liga Dunia Islam mengatakan dibagi dua. Dibagi dua. Apa maksud dibagi dua itu? Umpamanya dia minjamkan uang 100 juta rupiah. Berjalan waktu 15 tahun, 100 juta rupiah itu kalau dikonversikan kepada emas setelah 10 tahun atau 15 tahun menjadi 150 juta rupiah. Ya, berarti inflasinya kan 50%. Lalu berapa yang wajib dibayar oleh yang berhutang? Jawabannya, kerugiannya atau penurunannya dibagi dua. Ya, itu dengan cara 50 juta dibagi dua, 25 juta, 25 juta.
Berarti yang berhutang menanggung 50%-nya dengan membayar 125 juta, yang 50%-nya lagi ditanggung oleh yang memberikan pinjaman atau yang berpiutang. Ini yang berdalil kepada wad'ul jawaih, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang membeli kurma yang belum matang di pohon, dibiarkannya di pohon. Lalu kemudian terjadi hama, uang sudah dia terima, jadi hama, habis semua kurma yang ada di pohon, tidak ada nilainya. Maka Rasulullah SAW menerapkan bahwa uangnya dibagi dua, ya, dibagi dua. Dan ini juga yang menjadi landasan hukum sebagian para ulama kontemporer ketika terjadi pandemi, di mana negara Saudi Arabia menetapkan tidak boleh masuk melakukan umroh dan haji selama berapa tahun. Padahal sebagian travel sudah menyewa hotel, sudah menyewa eh, apa namanya catering, sudah menyewa bus di dalam untuk keperluan. Ya, hotel umpamanya sudah sewa sampai 4 tahun, 5 tahun ke depan. Ketika dilarang masuk oleh pemerintahan kerajaan Saudi Arabia, maka Profesor Dr. Khalid Al-Musyaikh memberikan pendapat, memberikan opini hukum dalam hal ini bisa dimasukkan kasusnya dalam kasus al-jawaih tadi. Maka kerugian dibagi dua. Ya. Apa arti kerugian dibagi dua? Mereka sudah membayar cash dan sama sekali tidak bisa memanfaatkannya. Dan ini bukan disebabkan oleh pembeli jasa, yaitu para travel, dan juga bukan disebabkan oleh penjual jasa, yaitu para pemilik hotel dan lain-lain tadi. Disebabkan oleh pihak ketiga, yaitu COVID-19. Maka dalam hal ini, ya sudah dibagi dua. Selesai akadnya, kembalikan uang mereka 50%. Kerugian dibagi dua. Hmm. Ya. Wallahu a'lam. Kalau kita teruskan. Ya, Ustaz. Allah. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dari mukadimah dari pembahasan terkait dengan akad hutang piutang, dan kita berikan kesempatan langsung pada sesi soal jawab selanjutnya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Abdil di Mamuju, Ustaz. Silakan Umu. Pertanyaannya? Ya, pertanyaan saya ingin memperjelas tadi materinya, Ustaz. Berarti itu kalau pinjam rupiah, Ustaz, harus dibayar dengan rupiah. Kalau pinjam mata uang yang lain harus dibayar juga dengan mata uang yang sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Anda pinjam rupiah, bayar rupiah. Pinjam dolar, bayar dolar. Kalau ingin dibayar dengan mata uang lain, harus memenuhi dua syarat tadi. Allahu a'lam. Demikian Umu Abdillah, jazakillah khair. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Bapak Andi di Cikeas, Pak. Baik, silakan Pak Andi pertanyaannya. Mau tanya, Ustaz, ini anak ada investasi kerja sama usaha dengan teman. Jadi menitipkan sejumlah uang untuk usaha temannya itu. Dia ada pengembangan jaringan optik gitu untuk di telekomunikasi. Nah, model bagi hasilnya, jadi teman itu setiap bulan melaporkan hasil rugi labanya, kemudian dari labanya itu dihitung berdasarkan persentase modal yang Anda keluarkan. Jadi misalkan untuk yang investor itu berapa persen, dan itu yang dibagi. Tapi karena
gitu. Laporan laba ruginya itu mungkin penjualnya masih ada dalam bentuk piutang gitu. Kalau seperti itu bagaimana ya Ustadz ya? Jadi maksudnya secara cash mungkin Sebentar. teman Ana belum terima, tapi dia membagi berdasarkan laporan laba ruginya saja gitu. Ya, padahal piutang tadi belum tentu akan diterima selama-lamanya. Iya betul Ustaz. Tapi kata teman Ana, biasanya sih si kliennya ini selalu bayar on time. Jadi kata teman Ana, nggak apa-apa saya hitung berdasarkan ini aja, karena kalau nanti berdasarkan pembayaran dari sana, malah dia bingung cara hitungnya gitu Ustaz. Ya, terserah dia. Pada dasarnya piutang ya tentu menjadi piutang, bukan menjadi uang cash yang Anda terima labanya. Tapi kalau dia mau, kalau dianggapnya piutangnya lancar, tidak apa-apa. Ah, nah Ustaz. Jadi kalau memang teman Ananya Ridho seperti itu tidak apa-apa Ustaz ya, walaupun dia belum berupa cash gitu laba ruginya. Dia tidak apa-apa. Tapi sampaikan kepada dia, bila nanti belum tertagih, ya otomatis itu Anda juga punya uang yang belum tertagih di sana. Iya, iya. Nah Ustaz, syukran. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Allah. Nah, barakallahu fik akhi, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Halo, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Mading Ustaz di Labuan Mapin, Sumbawa. Baik, Bapak silakan diperjelas suaranya, pertanyaannya. Masalah gadai kebun. Baik. Ada teman saya yang gadai kebunnya 45 juta Pak Ustaz. Tapi nanti setelah dia pensiun baru dikembalikan uangnya. Gimana dengan buah yang diambil, buah kelapa yang diambil oleh penggadai? Apa yang maksud dengan gadai kebun, Pak? Dia punya kebun, begitu? Saya ada teman saya punya kebun kelapa, 45 pohon, pohon kelapanya. Itu kebunnya 30 hari. Terus dia sewa 45 juta. Nanti setelah dia pensiun 10 tahun lagi, dia pensiun dikembalikan uangnya yang 45 juta itu. Pertanyaan saya gimana dengan buah yang diambil oleh pemilik uang itu, Pak Ustaz? Iya. Ya, terus Seseorang menggadaikan, halo Bapak sebentar, mohon diperjelas ya Pak ya. Jadi pemilik kebun kelapa menggadaikan dengan seseorang senilai 45 juta selama 10 tahun ya Pak. saya Dan pemilik uang yang memberikan uang 45 juta mengambil buah di pohon kelapa tersebut selama masa gadaian, demikian? ya nanti setelah pensiun baru dikembalikan. Setelah uangnya pensiun baru dikembalikan. yang 45 juta. Terus gimana dengan buah yang diambil oleh pemilik uang itu, Pak Ustaz? Riba namanya. Terus itu, Pak. Bisa didengar dengan jelas Pak jawabannya? Riba ya Pak, kata Ustaz? Oh ya, terus yang kedua Pak, bisa kita kredit misalnya rumah di BTN. Mengkredit rumah dengan gimana Pak? Bisa kita kredit rumah Pak, kredit rumah di BTN, rumah BTN. Di lembaga keuangan, di bank konvensional maksudnya? Di bank Pak, ya. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mengkredit rumah di lembaga keuangan konvensional. Ustaz. Iya. Bank syariah, baik. Dengan bank syariah, mohon maaf. Ustaz. Kalau lembaga keuangan syariah, Anda membeli, bila terpenuhi rukun dan syaratnya, boleh. Seperti apa terpenuhi rukun dan syaratnya? Ada transaksi Anda ingin membeli, bank pasti tidak punya rumah yang ingin Anda beli. Ya. Berarti bank butuh waktu untuk membeli rumah yang Anda inginkan. Pada saat fase ini, periode ini, tidak boleh bank minta DP, membuat akad yang mengikat dengan Anda, dengan konsumen. Hanya janji yang tidak mengikat. Lalu lembaga keuangan sendiri yang pergi membeli objek tadi. Dia beli dengan cash. Kemudian setelah dia beli, baru dia panggil nasabah tadi. Kalau masih ada keinginan untuk membeli,
silahkan dilakukan akad, dibolehkan bayar DP dengan syarat perjanjiannya tidak ada denda keterlambatan apabila terlambat dalam salah satu pelunasan cicilan. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khair, demikian pendengar kita di Sumbawa, semoga menjadi penjelas dan pencerahan. Barakallahu fi. Kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi di mana? Ya, Ana dengan Abdullah di Bali, Ustaz. Baik, silakan Abdullah. Ana mau tanya tentang hukum waris, boleh, Ustaz? Nah, Silakan. Jadi begini, Ustaz. Ibu kandung Ana meninggal di 2005. disebutkan namanya akhi. Ini mau diminta pembagian warisnya kah atau apa yang ditanyakan? Iya, Ustaz. Ibu Ana bernama Ibu Yanti. Itu meninggal 2005. Sebentar. Iya, Ustaz. Sebentar, Kelihatan di layar tentu. bisa dilihat Abdullah di layar. Di layar, baik. Anda lihat di layar, Ustaz. Baik. Terus? Ibu Ana meninggal, Ibu Yanti 2005. Meninggalkan 3 orang anak, Ustaz. Suami beliau? Suami dan anak 3. Ayah ibu beliau masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Suami statusnya masih suami istri pada saat Yanti wafat ya? Betul, Ustaz. Anak laki berapa orang? Anak laki 2, anak perempuan 1, Ustaz. Nah, lalu Ustaz, ayah Ana ini qadarullah ini waktu itu kita belum tahu, Ustaz. Ibu Ana ini kan bekerja juga catering, Ustaz. Jadi kita tinggal di satu rumah, bekerja juga sehingga pendapatan dari keluarga itu dari ayah dan ibu. Lalu ayah Ana ini menikah lagi di 2011, Ustaz. Tanpa ada waktu itu pembagian, apakah kita nggak tahu hukumnya, apakah ibu punya waris kepada anak-anak dan suami atau bagaimana itu, Ustaz. Jadi ayah menikah kembali di 2011, memiliki anak atau berarti adik sambung atau adik tiri dari Ana sendiri itu ada 2, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, gimana akhi? Nah, jadi qadarullah ayah meninggal di 2022 kemarin, Ustaz, dengan total anak meninggalkan ibu tiri 1, lalu anak total 5. Pertanyaannya, Ustaz, rumah kami itu mau kami bagi itu perhitungannya bagaimana, Ustaz? Karena ini qadarullah dulu ibu Ana meninggal, apakah memang mendapatkan bagian yang harus kami selesaikan atau memang peninggalan ayah ini warisan sudah menjadi bagian dari ibu sambung Ana, Ustaz, dan anak-anaknya ini yang ber-5. Pertama yang dibagi waris dulu rumah Bu Yanti. Bu Yanti hartanya apa aja? Bu Yanti itu rumah itu atas nama ayah, tapi waktu itu pendapatannya kita ketahui berdua, Ustaz. Rumah atas nama ayah. Ya, betul, Ada Ustaz. rekening nama Bu Yanti tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Rekening emas atas nama Yanti nggak ada? Yang saya ketahui sampai saat ini tidak ada, Ustaz. Tidak sampai di saya informasinya, Ustaz. Ibu Yanti memang menghasilkan uang, tapi kan ini nama rumah atas nama suami. Dari mana Anda tahu Bu Yanti ikut membeli rumah itu? Oh, iya, Ustaz. Pertanyaan saya kok saya jawabnya. Dari mana Anda tahu Abdullah bahwa Bu Yanti ikut membeli rumah? Kan namanya nama suaminya dia. Oh, berarti baik, Ustaz. Enggak, saya hanya menanyakan ke antum. Dari mana antum tahu bahwa Anda tadi mengatakan bahwa di situ ada hak Bu Yanti dan rumah tadi? Ana tahu dari saat itu kan Ana masih sekolah SMP, Ustaz. Terus? SMA. Jadi Ana tahu karena ibu waktu itu bekerja catering, pendapatannya juga buat waktu itu kita mencicil rumah tersebut sih yang Ana tahu dari orang tua Ana. Berarti Bu Yanti ikut mencicil? Iya. Berapa kali mencicil? Nah, ini hilang informasinya, Ustaz. Kita tidak tahu, Ustaz.
Baik. Perkiraan berapa kali? Ah, Ana tidak bisa menjawab Ustaz karena benar-benar tidak tahu waktu itu Ana masih anak-anak Ustaz. Ini di SMP kok anak-anak, akhi. SMP itu udah bisa pergi berjihad itu, akhi. Oh iya, Masya Allah. Nah Ustaz, Ya. Artinya kembali kepada itu, perkirakan baik Ustaz. berapa angka cicilan Bu Yanti berapa kali, kali berapa rupiah, Baik. Ya. porsikan dari nilai rumah. Rumah berapa harganya? Rumah saat ini atau saat itu Ustaz? Saat beli itu cicilan tadi, dengan cicilan tadi. Iya ini juga Ana hilang data juga Ustaz. Tidak tahu menahu Ustaz waktu itu Ustaz. Antum anak yang laki-laki, yang anak perempuan, yang satu lagi coba tanya mereka. Baik Ustaz. Perkiraan Allah. berapa? Anggap umpamanya 100 juta. Ya. Bu Yanti mencicil sebanyak 5 kali. Berarti Bu Yanti memiliki rumah itu 50%. Oh, Ketika 50% itu akan dibagi. Ketika belum dibagi, suami Bu Yanti, bapak Anda menikah lagi. Ya, kemudian sekarang rumah itu akan dieksekusi umpamanya. ya. Yang 50%-nya itu hak hanya kepada suami dan 3 anak dari Bu Yanti. Oh baik Ustaz. Dengan porsi suami dapat 1/4, sisanya untuk 3 anaknya. Bagi 5. Jelas? Adapun Suami 50%, adapun Maaf, Ustaz. 50% lagi ditambah dengan hak suami 1/8 tadi, maaf, 1/4 tadi, bukan 1/8, 1/4 tadi, maka itu dibagi ke semua anaknya dan istrinya mendapat 1/8, yaitu istri keduanya. Paham? Oh, paham. Berarti istri atau istri sambung yang kedua ini dari 50% tadi ya Ustaz ya, sisanya ya Ustaz. Salah, nggak paham antum berarti. 50% tambah 1/4 haknya suami dari Oh, harta Bu Yanti. Oh iya paham Ustaz. Tambah 1/4 setelah pembagian di awal. Nah Ustaz, Ya, dia 50% mendapatkan tambah 1/8 dari itu. itu perhitungannya Ustaz ya. Ya, Siap. masalah angkanya itu terserah Anda semuanya, keluarga. Oh, nah Ustaz. Cukup jazakallah. Ya, Baik, jazakallah khairan alhamdulillah. Ustaz. Baik. Insyaallah sudah paham. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jawabannya juga semoga menjadi pencerahan. Dan kami ingatkan juga bagi pendengar yang bertanya terkait dengan masalah waris untuk bisa diketahui secara terperinci dan jelas data-data dari harta peninggalan yang mewariskan. Demikian barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan selanjutnya di line telepon. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk kembali. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini di Ya, umum. saya mau bertanya ini. Silakan. Dengan siapa Ibu di mana? Saya Ibu Haryati dari Depok. Baik, silakan Ibu Haryati. Ya, saya mau bertanya. Ini nggak langsung ya? Langsung Ibu, langsung. Silakan pertanyaannya Ibu. Ini suami saya udah meninggal Ya. tahun 17 kemarin ya. Pertanyaan tentang warisan Ibu? Iya, masalah warisan. Cuman sampai tahun ini, sampai sekarang ini rumah saya kan belum laku ya. Mau dibagikan itu harus segera apa gimana ya? Halo? Baik. Ahli warisnya? Ahli warisnya anak saya laki-laki 1, wanita 2. Orang tua suami masih hidup, Ibu? Gimana? Orang tua suami masih hidupkah? Orang tua dari suami, Bu. Ibu ayahnya masih hidup? Sudah Tidak ada. Baik. udah lebih dulu meninggalnya. Ini 100% rumah dibeli oleh suami atau Ibu juga ikut andil pembayaran? Suami aja, 100% saya suami. rumah tangga aja. Ya. Anak laki-laki berapa? Laki-laki 1, wanitanya 2. Iya. Ya, saya sih udah berusaha mau jual ya.
Katanya kan harus segera ya, tapi kan ini belum laku. Gimana caranya ya? Ya, Solusinya gitu. solusinya tentu agar berlaku minta kepada Allah Azza wa Jal agar memudahkan untuk diberikan. Oh, ada sebagian sih yang sebelahnya ini rumah ada kayak kontrakan. Apa itu harus dibagikan ke anak juga hasilnya ya? Ya, istri dapat 1/8, anak dapat 7/8. 7/8 itu adalah 4 kali 8, 32. Bagi 32 semua hartanya. Iya. Itu Insya Allah 4, sih kalau kemudian pembagian saya paham 14, ya. 7, 7. Kalau cuman ini yang saya pikirkan kok sampai saat ini belum laku. Yang belum Katanya laku ya biarin aja. nggak apa-apa ya. Katanya kan jadi si almarhumnya itu nanti bermasalah di sana gitu, tanggung jawab gitu. Apa gimana? Ya tidak ada masalah. Itu kan harta milik yang hidup. Oh iya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi satu bisa? Satu saja Bu ya, kita berikan bagi yang lain dulu, kesempatan yang lain. Iya. Nah, Baik. terima kasih. Sama-sama Ibu, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan Ibu bisa melihat hitungannya di layar dan bisa dilihat di rekamannya dan bisa diinformasikan kepada keluarga. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan selanjutnya masih via telepon sebelum kami angkat dari WhatsApp. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Faruk ini bisa di Depok. Di Depok, silahkan diperkeras lagi suaranya Pak ya. Silahkan pertanyaannya. Halo, Iya, silahkan Pak. ini saya ada permasalahan tanah. Sekitar tahun 1987, keluarga membeli sebuah rumah dan tanahnya. Yang mana tanah tersebut suratnya hak guna bangun. Kita tahu pemiliknya siapa, kita tahu. Kita kan waktu itu di situ hanya kontrak. Tapi hak guna bangun pemilik tanah tersebut habis di tahun 80. Pemerintah sudah memberikan peringatan, tetapi diabaikan. Kemudian warga sekitar situ akhirnya mengajukan untuk pembuatan sertifikat kepada pemerintah setempat. Akhirnya dikabulkan. Karena HGB pemilik tanah tersebut hangus di tahun 1980. Keluarga saya mengetahui siapa pemiliknya. Dan ada bangunan di situ yang ditempati oleh keluarga kita. Pertanyaannya, setelah itu menjadi hak milik keluarga kami, apakah keluarga kita harus mengembalikan hak guna bangunan yang ada di tanah tersebut kepemilikannya? Karena kita beli dari pemerintah kan tanahnya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Ya, apabila pemerintah menyatakan itu hak guna bangun bukan hak milik, maka kemudian hak guna bangun tadi, pemilik hak guna bangun tadi, kalau ingin dia mengubah menjadi hak milik, dia lebih berhak daripada yang lain tentunya. Ketika dia mau umpamanya dengan Anda beli atau keluarga Anda beli, hak guna bangunnya milik keluarga Anda, ya, maka bisa Anda miliki oleh keluarga Anda. Tinggal lagi adalah bangunan di atasnya dinilai, sepakati, dan dibayar atau dibeli. Wallahu a'lam. Jadi sah-sah saja begitu ya Pak Ustadz? Apanya yang sah-sah, Pak? Maksudnya itu bangunannya, kepemilikan bangunannya harus dikembalikan. Ya, iya dibayar. Oh iya. Cukup jelas Pak. Nah ini kembali ke pertanyaan itu, kami sudah berusaha menghubungi pihak keluarga, tetapi mereka menolak. Menolak untuk apa? Menolak dengan harga yang kami tawarkan, karena tanah tersebut sudah kami bagi waris sesuai dengan aturan.
setelah dijual. Jadi kami menaksir harga bangunan tersebut berdasarkan dengan NJOP. Terus, Jadi waktu itu artinya karena salah satu pihak keluarga ingin dibagi waris, akhirnya paman saya berusaha menengahi dengan cara mengembalikan hak-hak mereka masing-masing begitu. terus, Akhirnya di situ ada perhitungan antara bangunan dengan tanah itu kan ditaksir sekitar 200 juta. Di persentase itu sekitar 60-40 lah begitu. Jadi bangunan dihargakan 40 juta waktu itu. Tanah seharga 160 juta. Nah terus itu uang yang 40 juta itu kita kembalikan ke pemilik. Tapi pemilik menolak dengan alasan kami tidak merasa menjual tanah tersebut. Begitu. dalam aturan pemerintah yang berhak mengurus dari hak guna menjadi hak milik siapa? Pemegang hak guna sebelumnya atau siapa saja? Jadi tanah tersebut pemiliknya salah satu orang, tanahnya seluas 8.000 meter. Kami keluarga sebelum pemerintah sebelum masyarakat mengajukan permohonan sertifikat, pihak keluarga kami sudah memberitahu pemilik ini cepat-cepat diperpanjang hak guna bangunannya, nanti tanah tersebut nanti hilang. Tapi pihak pemilik tersebut mengabaikan, nggak mungkin bisa diurus karena surat-suratnya semua ada di kami, begitu. Nah, pemerintah terus memberikan surat kepada pemilik tanah tersebut sampai akhirnya diiklankan lewat media selama 4 bulan kalau nggak salah itu, tapi tidak ada sanggahan. Akhirnya lah berjalanlah proses pembuatan sertifikat ini. Bentar, berarti menurut pemerintah kan yang berhak mengajukan adalah pemilik sebelumnya. Iya betul. Ya, maka kalau keluarga Anda ingin menguasainya itu dibayar, dibeli hak miliknya itu. Bukan hak milik, itu namanya ikhtisasnya. Penguasaan mereka terhadap lahan tersebut atas nama mereka sebelumnya pada HGB, ya dibeli HGB tadi. Kalau memangnya mereka minta 100, tadi Anda katakan 60 juta tanah, mungkin Anda nego lagi, ya udah buat kami hanya 30 juta aja, setengahnya aja biaya pengurusan tanah, ya. Kemudian buat kalian ya udah 70, 40 adalah bangunan, 30, 50% dari tanah. Nah, Mungkin itu lebih tepat. Ini kan tanah bukan hanya dari tanah semacam tanah demikian Bapak. Halo, gitu. Ya. halo. Itu jawaban dari Ustaz sebagai solusi. Nanti untuk lebih rinci lagi bisa konsultasi secara khusus ya, karena keterbatasan waktu yang ada, Pak. Demikian. Oh gitu. Baik. Oke, terima kasih. Nah, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Dan semoga Allah mudahkan, Pak. Baik, kita akan kembali pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hutang yang menjadi pembahasan pagi ini, Ustaz, apabila saya memiliki hutang kepada seseorang yang nilainya cukup besar dan itu terjadi pada tahun 90-an. Saya sudah berusaha untuk mencari beliau, demikian juga ahli warisnya, namun tidak ketemu sampai dengan saat ini, Ustaz. Bagaimanakah status hutang yang wajib saya bayar? Jazakallah khair. Anda kurskan ke emas, kemudian sedekahkan kepada fakir miskin, niatkan sedekahnya atas orang yang berpiutang kepada Anda. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendengar kita sedang di perjalanan, Ustaz, bagaimanakah hukum zakat harta yang diarahkan atau dialihkan untuk pembangunan masjid, Ustaz, atas kesepakatan DKM? Jazakallah khair. Nggak paham. Sini dipertanyakan bagaimanakah status harta zakat amwal yang dialihkan untuk pembangunan masjid, Ustaz? DKM menerima zakat Nah, mal dari orang-orang, zakat harta, nah, zakat mal, kemudian zakat itu DKM gunakan. alokasikan untuk membangun masjid. Nah, Ya. Ini tidak amanah. Karena di antara asnaf yang 8, yang nomor 1, nomor 2 adalah manusia, fakir miskin.
Nomor 3 juga amil, fakir miskin. Ibnu sabil juga fakir miskin. Gharimin, orang yang berhutang juga fakir, oh itu manusia. Ya. Tidak ada yang berbentuk eh, bangunan kecuali sabilillah itu bentuk bangunan ada kemungkinan, tidak pasti juga. Sebagian para ulama dan mayoritas para ulama malah mengatakan itu juga manusia, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bagian ada yang menafsirkan itu lebih luas, termasuk juga masjid. Ya, dia mengambil keseluruhannya, padahal haknya di situ mungkin 1/16 atau 1/32. Nah, kayak ini bagian dari tidak amanah. Hmm. Bagi yang tidak amanah tentu dia akan bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mertua laki-laki saya wafat, kemudian berwasiat Ustaz sebelumnya, anak perempuan diberi kebun agar dijual untuk membangun rumah. Dan berwasiat anak perempuannya harus pindah dari rumahnya namun tidak secara tertulis, hanya lisan, dengan adanya saksi-saksi. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah jika wasiat tersebut tidak ditunaikan oleh istri dan anak-anaknya? Jazakallah khair. ulangi. Mertua laki-laki saya meninggal, kemudian berwasiat Setelah meninggal dia berwasiat. sebelumnya, Ustaz. Sebelumnya berwasiat, anak perempuan diberi kebun dan kebun tersebut dijual. Bentar, beri kebun maksudnya serah terima udah pada waktu itu atau belum? Tidak disebutkan, Ustaz. Baik. Kalau sudah serah terima, berarti ini orang tua yang zalim, satu dapat Nah, hadiah, yang lain tidak mendapatkan. hmm, Bila ditunaikan oleh ahli warisnya, berarti mereka mengakui kezaliman tersebut, semuanya berdosa tentunya. Jadi yang lain memaafkan. dan apabila belum ditunaikan lebih baik diwariskan, Ustaz. Apabila belum ditunaikan, itu yang betul. Yang Ya. betul adalah waris, bukan wasiat, bukan hibah. Demikian penjelasan dan jawaban dari Ustaz. Pendengar dan pemirsa, semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, barakallahu fiik ya Ustaz, dan semoga Allah jaga antum. Jazakallah khair. Eee, Bagaimana dahulu suami saya pinjam perhiasan Ustaz, eee, dari suami meminjam perhiasan dari almarhum ibu saya, dan suami bilang pinjam sampai kami bercerai dan ia dapat warisan dari orang tua ayahnya dan belum dilunasi hingga sekarang Ustaz. Saya menempati rumah yang dahulu kami tempati bersama dengan 2 putri dan, ia di rumah ibunya. Apakah saran dari Ustadz ketika saya memiliki uang untuk kebutuhan? Jazakallah khair, dari Ibu Emi di Depok. nggak paham saya. Tanyaannya apa? Saran. Nah, Apa saran? Wallahu a'lam. Anda lihatlah. Kalau rumah itu dimiliki berdua umpamanya dan diberikan kepada Anda senilai dengan utang dia, mungkin bisa Anda maafkan. Kalau tidak, rumah itu murni milik Anda, ya, dan dia tidak ada andil dan sekarang dia ada uang, Anda boleh meminta hak dia untuk menafkahi dua anaknya dan juga membayar hutangnya kepada orang tua Anda. Wallahu a'lam. baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, kami angkat kembali dari pertanyaan kita di Bandung. Dari pendengar di Bandung bertanya, "Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Bagaimanakah hukumnya Ustadz kalau rumah waris dijual tidak menurut harga sebenarnya, yaitu harga diturunkan supaya tidak terkena pajak yang, bernilai cukup mahal?" Mohon penjelasan, jazakallah khair. Tidak dengan harga sebenarnya. Dia dijual tidak dengan harga sebenarnya. Harga pasaran mungkin ya. Jadi harganya diturunkan. Harganya diturunkan nggak ada masalah. Penting mereka sepakat biar cepat lakunya. Mungkin mereka turunkan harganya dari harga pasar 10%, 5%. Nah, Ya, boleh, tidak ada masalah. Bila semua pemilik saham dalam waris itu setuju.
Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kami bekerja dengan kawan Ustaz dengan cara pembagian laba. Dari tabungan laba itu kami sisihkan untuk biaya umroh. Apakah ini dibenarkan Ustaz? Dan modal itu masih kami jalankan. tidak paham. Tabungan apa? Nah, pembagian laba dan, dari laba keuntungan itu disisihkan untuk biaya umroh Ustaz. Saya tidak paham. Tidak jelas, baik. Dia Diperjelas. bekerja Nah, dengan dengan kawan, dengan cara pembagian keuntungan. kerja dengan pembagian keuntungan. Nah, Artinya dia tidak punya uang, hanya ikut membantu kerja kawan. nah, Lalu bagi laba. iya sahih. Lalu dari laba tadi dia Disisihkan simpan untuk untuk biaya umroh. umroh. Apakah ini dibenarkan Ustaz? Alhamdulillah berangkat. Masya Syukran jazakallah khair. Demikian. Allah barik fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz terkait dengan hutang apabila belum jatuh tempo Ustaz, dan saya memiliki cukup uang untuk bisa melunasinya. Walaupun juga ada kebutuhan, apakah kewajiban saya tetap membayarkan hutang walaupun belum jatuh tempo atau diperbolehkan menunggu datangnya, jatuh tempo baru kemudian dilunasi? Jazakallah khair. Kalau hutangnya adalah pinjaman uang, sudah kita jelaskan, bayar secepatnya. Walau belum jatuh tempo. Ya, karena dia tidak dapat imbalan apa-apa dari uang tersebut, jangan lambat-lambatkan. Kalau itu adalah hutang atas transaksi jual beli, boleh Anda lambatkan membayarnya sesuai dengan waktu perjanjiannya. Karena dia sudah hitung itu. Dia sudah menghitung pertambahan dari nilai tempo jeda waktu tadi dengan menaikkan harga. Ya, Allah. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Almarhum suami saya meninggalkan hutang kepada Bapak A, dan Bapak A bilang mengikhlaskan hutang itu dunia akhirat Ustaz. Bagaimanakah kita sebagai keluarga, yaitu atau ahli waris, apakah tetap harus membayar atau bagaimana kebetulan Bapak A adalah non-muslim? Mohon pencerahannya Ustaz. Boleh, tidak ada masalah, tidak perlu kewajiban membayar. Tidak ada kewajiban untuk membayar, demikian jawabannya. Jazakallah khair pendengar dan pemirsa Raja TV. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah. Di tempat saya bekerja Ustaz, diberlakukan potongan zakat penghasilan untuk gaji bulanan sebesar 2,5%. Dan dana ini dikelola oleh lembaga amil zakat milik perusahaan. Bolehkah hak saya yang dipotong perusahaan ini saya niatkan sebagai pembayaran zakat yang didahulukan sebelum haul ketika harta saya sudah mencapai nisab Ustaz? Boleh. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Iya, pertanyaan selanjutnya, apakah hutang yang dimiliki oleh ahli waris Ustaz, yang dimiliki oleh, orang yang sudah wafat dan kemudian belum sempat dilunasi, ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk menunaikan? Dan manakah yang lebih berhak untuk menunaikannya? Istrinya ataukah anak-anaknya? Jazakallah khair. Ya ahli warisnya. Diambilkan dari hartanya sebelum dibagi waris. Maka tidak ada bagi waris sampai hutangnya lunas. Bila hutangnya lebih besar daripada harta yang dia tinggalkan, tidak ada kewajiban ahli waris untuk membayar. Bagi yang ingin berbakti ke orang tuanya silahkan. Bagi yang kehidupannya pas-pasan, tidak ada kewajiban. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian barakallahu fiik. Dan pendengar setelah pemirsa Roja TV, demikian ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian kita Ustaz silakan. Ya. Wani wa akhawati fillah, Islam adalah agama yang adil. Sehingga yang umumnya memberi hutang
menzalimi orang yang lemah yang berhutang. Dalam Islam dia tidak boleh menzalimi karena itu namanya riba. Juga dia tidak boleh dizalimi dan ketika pinjaman uang, uangnya menjadi turun nilainya, maka Islam memberikan solusi dengan dibayar dengan sesuai kurs emas atau indeks barang yang tetap pada saat pelunasan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.